Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang terus dicurahkan kepada kita hingga saat ini kita bisa beribadah, khususnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu sehingga nanti kita akan mendapatkan pahala dan segala kesempurnaan yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita tentang bagaimana supaya puasa berkualitas dan bukan hanya formalitas. Setiap kita pasti ingin mendapatkan puasa yang berkualitas, sebab puasa yang berkualitas itu pahalanya tak terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam itu untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Hadis ini mengindikasikan bahwa hanya Allah dan orang yang berpuasa yang mengetahui hakikat puasa yang dilakukannya. Maka itu Allah menegaskan, Allah lah yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Maka berarti semakin baik puasanya, semakin besar pula pahalanya. Nah, puasa yang berkualitas itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mampu memaksimalkan manfaat, tujuan, dan fungsi puasa itu sendiri. Puasa yang berkualitas, selain mendapatkan pahala yang begitu besar, maka dijanjikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman kalau diwajibkan berpuasa, yang intinya jika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dijanjikan derajat berupa takwa. Tak ada kedudukan di dunia ini yang lebih mulia daripada takwa. Yang mulia di sisi Allah bukanlah seorang pemimpin, seorang presiden, gubernur, bupati, camat, kades, RT, dan lain sebagainya. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang bertakwa itu akan mendapatkan begitu banyak nikmat. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat At-Talaq di akhir ayat 2 dan awal ayat 3.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa begitu banyak keistimewaan dan keagungan yang diberikan kepadanya, dan puasa yang berkualitas juga akan mendapatkan ampunan dari dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa yang berkualitas tentu memang berat dilakukan, sebab puasa itu sendiri hanya diketahui oleh dirinya dan Allah saja. Nah, sebaliknya puasa yang formalitas mudah dilakukan, tapi puasa yang formalitas itu pahalanya juga sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan kalau dia puasanya tidak ikhlas sama sekali karena Allah, puasanya itu akan sia-sia saja. Sebagaimana yang disinyalir atau disinggung oleh Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itu kita semua pasti menginginkan puasa yang berkualitas, bukan puasa yang formalitas. Puasa yang formalitas itu contohnya dia berpuasa hanya mengikuti rutinitas tahunan saja. Orang lain puasa, dia ikut puasa. Dia puasa karena malu dengan orang lain. Suami malu dengan istri, istri takut kena marah suami, atau orang tua malu dengan anaknya, anaknya takut kena marah oleh orang tuanya, atau ada orang yang puasa hanya ikut-ikutan malu dengan tetangga. Ada seorang karyawan berpuasa hanya takut dengan atasan. Inilah puasa yang disebut dengan puasa formalitas. Dia hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi dia tidak menahan hal-hal lainnya yang dapat mengurangi pahala berpuasa. Nah, lalu bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Yang pertama, hendaklah menancapkan niat tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang diiringi dengan niat karena manusia, maka puasa ini akan sia-sia. Orang yang berpuasa riak kepada manusia, maka akan menggugurkan pahala. Yang kedua, agar puasa itu berkualitas adalah supaya bukan hanya mempuasakan diri dari makan dan minum, tapi berpuasa dari seluruh tubuhnya dari hal-hal yang sia-sia atau yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Puasanya bukan hanya menahan makan dan minum, dia menahan matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia menahan telinganya untuk mendengar sesuatu yang sia-sia ataupun sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti mendengar kata-kata ghibah, kata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Tangan dan kakinya dipuasakan dari perbuatan zolim, menzolimi orang lain, menzolimi dirinya sendiri, mengambil hak orang lain, mencuri, menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga dia berpuasa lisannya dari perkataan yang buruk, menggibah, menggunjing, menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Nah, puasa semakin baik puasanya, maka diibaratkan bahwa seperti ulat, dia berpuasa. Ketika dia ingin berubah menjadi kupu-kupu, dia berpuasa dengan mengubah dirinya menjadi kepompong, atau dikenal dengan
bahasa ilmiahnya adalah metamorfosis. Ulat ketika berpuasa, maka dia menahan seluruh, bukan hanya dari makan dan minum, bahkan tidak berhubungan sama sekali dengan dunia lainnya. Kemudian setelah ulat berubah, maka hasilnya pun maksimal. Dan ada juga makhluk lain yang berpuasa seperti ular. Ular berpuasa tapi hanya menahan dari makan dan minum saja. Sehingga sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa tidak banyak perubahan. Tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan lebih lagi parah sikapnya atau akhlaknya atau tingkah lakunya dari sebelum dia berpuasa. Kalau kita puasa seperti ular, maka sungguh merugi. Tapi kita berusaha mencontoh bagaimana ulat, dia berpuasa, dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Tapi lihatlah ulat, dia berpuasa bahkan benar bersungguh-sungguh. Semua dibatasi, bahkan tidak berkomunikasi sama sekali dengan dunia luarnya. Berarti jika kita memaksimalkan puasa kita dengan menahan diri dari segala hal tadi, maka insya Allah kita pun akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau tadi ulat sebelum dia berpuasa, sebelum menjadi kepompong, dari segi penampilannya, dari fisiknya dia menjijikkan, menakutkan, yang dimakannya sesuatu yang berlebihan, semuanya dihabiskan. Ya, kemudian setelah dia berubah menjadi kupu-kupu, mulai dari cara berjalan sudah berbeda. Yang tadinya merayap kemudian terbang. Yang tadinya makan semua dimakan, ketika sudah menjadi kupu-kupu yang dimakan hanya sari dari bunga. Yang tadi ketika sebelum menjadi kupu-kupu dia tidak memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, setelah menjadi kupu-kupu dia kemudian membuat bunga menjadi buah. Begitulah kalau puasanya dengan sungguh-sungguh. Kalau dia berpuasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, maka dia pun akan mendapatkan hasil maksimal atau pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang ketiga agar puasa kita berkualitas, yaitu dengan mengisi hari-hari puasa dengan memperbanyak ibadah yang lainnya. Dia berpuasa, dia rajin membaca Al-Quran. Dia berpuasa, dia rajin melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha di siang hari. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah dilaksanakan dengan baik. Kemudian bahkan ketika berpuasa dia juga banyak menolong orang lain. Nah, begitulah ada 3 hal yang bisa dilakukan agar puasa kita berkualitas. Yang pertama, menancapkan niat tulus karena Allah atau ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, berpuasa bukan hanya dari makan dan minum. Yang ketiga, mengisi hari-hari puasanya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan puasa yang berkualitas, bukan puasa formalitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini dan akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.